Hasil pertandingan Jepang versus Kroasia. Kroasia harus bekerja keras membekuk Jepang dalam duel babak 16 besar Piala Dunia 2022, Senin, tanggal 5 Desember tahun 2022. Laga berakhir imbang 1-1 selama 120 menit, Kroasia menang adu penalti dengan skor 3-1. Laga di Al Janoub Stadium kali ini berlangsung seru selama 90 menit. Bahkan Jepang bermain jauh lebih baik di luar prediksi. Kroasia sempat kesulitan, sampai akhirnya bisa menyamai tempo. Kali ini Jepang unggul lebih dahulu lewat gol Daizen Maeda di menit ke-43. Kroasia membalas di babak kedua lewat aksi Ivan Perisic di menit 55. Skor 1-1 bertahan selama 90 menit dan tidak berubah setelah 120 menit berlalu. Pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti, dan Kroasia akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1. Hasil ini mengantar Kroasia ke babak perempat final Piala Dunia 2022. Jepang, di sisi lain, harus tertunduk dan pulang meninggalkan Qatar. Hasil pertandingan Brasil versus Korea Selatan. Brasil sukses menghajar Korea Selatan dengan skor telak 4-1 dalam partai babak 16 besar Piala Dunia 2022 yang digelar di Stadium 974, Doha, Selasa tanggal 6 Desember tahun 2022 dini hari. 4 gol kemenangan Brasil seluruhnya tercipta di babak pertama, masing-masing lewat aksi Vinicius Junior, Neymar, Richarlison, dan Lucas Paqueta. Korea Selatan mencetak gol hiburan lewat aksi Paik Seung-ho di babak kedua. Kemenangan ini membuat Brasil berhak lolos ke babak perempat final untuk menghadapi runner-up Piala Dunia 2018, Kroasia. Sementara itu, Korea Selatan harus tersingkir. Jersey spesial Messi buat gelandang Australia yang tak main semenit pun. Seorang gelandang timnas Australia tidak main barang 1 menit pun di Piala Dunia 2022. Tapi ia pulang membawa souvenir teramat berharga yakni jersey Lionel Messi di laga spesial. Cameron Devlin yang sukses mendapatkan jersey Messi tersebut, walaupun sama sekali tidak bermain sepanjang turnamen di Qatar. Australia sendiri tunduk 1-2 dari Argentina di 16 besar. Dalam laga Piala Dunia 2022 tersebut, Messi tampil gemilang buat tim Tango di antaranya lewat gol pemecah kebuntuan Argentina di babak pertama. La Pilga didaulat menjadi pemain terbaik dan diganjar penghargaan Man of the Match. Tepat setelah menerima penghargaan itulah Messi didekati Devlin. Pesepak bola 24 tahun yang baru debut di timnas Australia pada bulan September lalu itu menenteng sebuah jersey Sokeros yang masih rapi. Lionel Messi kemudian melepaskan jersey yang sedang dipakainya untuk kemudian diberikan kepada Cameron Devlin. Keduanya juga sempat berpelukan sesaat. Ada kabar bahwa Lionel Messi memang sudah berjanji memberikan jersey-nya buat Cameron Devlin. Courtois sebut Belgia tak pantas disebut generasi emas. Belgia hancur berantakan di Piala Dunia 2022. Thibaut Courtois menyebut, skuad Belgia saat ini tidak sesuai jika disebut sebagai generasi emas. Meskipun diisi pemain-pemain top macam Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku, dan Courtois sendiri, kiprah Belgia justru anti klimaks. The Red Devils kandas di fase grup, setelah finish 3 besar pada Piala Dunia 4 tahun lalu. Belgia bahkan memulai turnamen dengan tidak meyakinkan usai hanya menang tipis atas tim lemah Kanada 1-0. Pasukan Roberto Martinez itu kemudian dihantam Maroko 0-2, sebelum berimbang kontra Kroasia 0-0 yang memastikan mereka masuk kotak. Alhasil tidak sedikit yang menganggap generasi emas Belgia kini sudah tamat. Courtois merasa skuad Belgia tidak cocok dengan label tersebut karena tidak mampu memenangi gelar juara.
Inggris sudah tahu kelemahan Prancis. Inggris dihadapkan pada tantangan besar karena akan melawan Prancis. Pemain Inggris Declan Rice mengatakan, timnya sudah mengantongi kelemahan lawan. Duel Inggris versus Prancis memperebutkan sebuah tiket ke semifinal Piala Dunia 2022. Big match itu akan dilangsungkan di Stadion Al Bayt pada Minggu, tanggal 11 Desember tahun 2022 dini hari. Inggris pun melenggang ke 8 besar setelah menumpas juara Afrika, Senegal, dengan skor telak 3-0. Sementara itu Prancis tidak mengalami kesulitan berarti untuk melibas Polandia 3-1. Kemenangan meyakinkan atas Senegal membuat Inggris semakin diperhitungkan dalam bursa juara Piala Dunia 2022. Declan Rice mengungkapkan, Inggris bertekad melaju sejauh mungkin. Melawan Prancis, kami sudah melihat beberapa kelemahan mereka sehingga kami bisa mencoba memanfaatkannya. Itu akan menjadi sebuah pertandingan yang hebat, imbuh Rice. Cedera lutut, Gabriel Jesus absen 3 bulan. Striker Arsenal, Gabriel Jesus, terancam menepi hingga 3 bulan setelah mengalami cedera lutut saat berlaga di Piala Dunia. Jesus dikonfirmasi melewatkan sisa turnamen usai terpaksa ditarik keluar saat Brasil dikalahkan Kamerun 1-0 pada laga terakhir grup G, Sabtu, tanggal 3 Desember tahun 2022 dini hari. Jesus hanya tampil total selama 28 menit dalam 2 pertandingan pembukaan tim Samba melawan Serbia dan Swiss. Ia baru masuk tim starter Tite untuk laga kontra Kamerun bersama rekan setimnya di Arsenal, Gabriel Martinelli. Namun, pemilik nama pertama ditarik keluar pada menit ke-64 setelah mengalami benturan di lututnya. Seperti dilansir Daily Mail, cedera Jesus jauh lebih buruk ketimbang perkiraan awal yang disebut dia hanya bakal absen selama 3 pekan. Tapi setelah pemeriksaan menyeluruh, pemain berusia 25 tahun itu setidaknya bakal absen hingga Maret tahun 2023. Jika Arsenal tanpa Jesus hingga Maret, sang pemain akan melewatkan laga penting Liga Primer Inggris melawan Tottenham Hotspur, Manchester United, dan Manchester City. Selangkah lagi, Cristiano Ronaldo gabung klub Arab Saudi Al Nassr. Cristiano Ronaldo dikabarkan tinggal menunggu waktu untuk diresmikan sebagai pemain baru klub Liga Pro Saudi, Al Nassr. Ronaldo memutuskan berpisah dengan Manchester United melalui kesepakatan bersama, November lalu setelah interview kontroversial bersama Piers Morgan. Penyerang berusia 37 tahun itu kini tengah membela Portugal pada Piala Dunia di Qatar. Ia mencetak gol dalam laga pembuka turnamen untuk menjadi orang pertama yang mencetak gol di 5 Piala Dunia berbeda. Ronaldo disebut bakal bergabung dengan Al Nassr pasca Piala Dunia. Ia diperkirakan akan mengantongi nyaris 200 juta euro per musim plus bonus lainnya, jumlah yang akan membuatnya menjadi atlet dengan bayaran tertinggi di dunia. Sembuhnya Van Gaal jadi inspirasi Belanda untuk jadi juara. Belanda belum terkalahkan di Piala Dunia 2022 dan sejauh ini sudah menginjakkan kaki di babak perempat final. Perjuangan pelatih Louis van Gaal melawan penyakit rupanya menjadi inspirasi bagi Daley Blind DKK. Seperti diketahui, Van Gaal menderita kanker prostat tingkat serius, namun baru diungkapnya pada April lalu, saat ia sudah menjalani terapi radiasi sebanyak 25 kali. Peristiwa itu membuat para pemain skuad oranye kaget. Sebelum itu, Van Gaal merahasiakannya. Tak ada yang menyadari bahwa ada kateter terpasang di balik jaketnya saat sesi latihan. Tak ada yang tahu bahwa ia sempat dirawat di rumah sakit seusai memimpin pertandingan. Mengidap kanker di usia Van Gaal jelas mengerikan. Namun ia mengaku perawatannya berjalan sukses, dan kini bertekad membawa Belanda menjadi juara dunia. Hal itu pun tertanam di pikiran para pemain. Mauricio Pochettino ungkapkan kebencian pada Oliver Giroud. Mantan pelatih Tottenham Hotspur dan PSG Mauricio Pochettino mengungkapkan kebencian dia kepada striker Prancis milik AC Milan yakni Olivier Giroud.
Bencinya sang pelatih lantaran kualitas dan kemampuan yang dimiliki bomber jangkung tersebut. Pochettino merasakan betul bagaimana ancaman yang dihadirkan sang striker saat dia memperkuat Arsenal dan Chelsea. "Saya selalu benci Giroud di masa lalu karena Arsenal dan Chelsea," tutur Pochettino kepada BBC saat dia mengomentari kemenangan 3-1 Prancis atas Polandia. "Dia adalah pemain yang Anda hadapi dan Anda tahu dia mampu melakukan segalanya. Itu luar biasa," tambahnya. "Dia adalah pemain yang kami membencinya karena dia adalah pembunuh bek tengah. Di dalam kotak penalti, sungguh sulit karena dia besar, cerdas, dan sangat pintar," tandas juru taktik asal Argentina tersebut. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.